Oke, dan kita sudah ini ya, mendapatkan formula untuk mengubah, bagaimana kita mengubah dari persamaan bentuk umum yang di sini ada suku X kali Y menjadi persamaan yang tidak memuat X kali Y, ya, X aksen kali Y aksen, yaitu dengan cara melakukan rotasi dengan sudut tetanya, di mana kita peroleh tangen dua theta sama dengan B dibagi dengan A min C. Oke, jadi kemarin kita sampai di situ ya. Oke, kemudian sebentar, contohnya mana ini? Oke, ternyata di sini nggak ada contohnya ya. Baik, kita lihat contohnya ya. Jadi di sini kita saya ambil contoh. Misalkan saya punya persamaan ya. Jadi kita punya persamaan derajat 2 secara umum, yaitu 4x kuadrat dikurangi dengan 4x kalikan dengan y, lalu ditambah dengan 7y kuadrat, kemudian ditambah dengan 12x ditambah dengan 6y gitu ya, dikurangi dengan 9 sama dengan 0 gitu. Kita punya ini. Recording in progress. Oke, bagaimana kita melakukan transformasi koordinat ya untuk mengubah persamaan ini menjadi persamaan derajat 2 yang dia itu menjadi persamaan yang kita kenal ya. Oke, jadi sesuai dengan yang telah kita uraikan kemarin ya, kita punya bahwa tangen 2 theta ini sama dengan B dibagi dengan A min C ya. Jadi kita akan punya, ini akan kita peroleh min 4 dibagi dengan 4 dikurangi dengan 7, jadi sama dengan min 4 per min 3 atau 4 per 3 ya. Oke. Jadi Anda punya sudut ya, sudut di mana sudut adalah nilai tangennya 4 per 3 gitu ya, 4 per 3. Nah, kemudian dari tangannya sama 4 per 3, maka Anda ketemukan nilai nanti 2 tetanya berapa begitu ya. Kemudian setelah itu Anda berarti punya tetanya sama dengan separuh dari sudut tersebut. Oke. Itu dengan catatan bahwasanya Anda dapat menemukan nilai tetanya gitu ya. Dan tentunya untuk sudut-sudut yang istimewa. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan ya, bahwa Anda punya tangannya itu adalah 4 per 3 ya. Jadi di sini Anda harus menggambar segitiga siku-siku begitu ya. Kemudian dengan sisi tegaknya adalah 4 dan sisi horizontalnya adalah 3. Sehingga kita punya di sini adalah 5 ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kemudian Anda punya rumus nilai sinus 2 tetanya, kemudian kosinus 2 tetanya begitu ya. Jadi di sini ini sebetulnya adalah ini begitu ya. Sehingga Anda punya sinus 2 theta ini sama dengan 3 dibagi dengan 5. Oke, salah ya. 4 per 5 gitu ya.
kemudian cos 2 theta 3/5. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang kita perlukan adalah dari sini kita kemudian akan menemukan dua tetanya gitu. Tapi ternyata tidak mudah ya. Ini bukan bukan nilai sinus ataupun kosinus sudut yang sudut istimewa. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan itu, maka berarti apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari sin theta dan cos theta. Mengapa? Karena ketika kita melakukan rotasi begitu ya, rotasi pada pertemuan yang kemarin gitu ya, maka kita punya x itu ya, x itu sama dengan x aksen dikalikan dengan sekian dikurangi dengan y aksen kalikan dengan sekian begitu ya, kemudian y sama dengan y aksen, x aksen kalikan sekian ditambah y aksen kalikan sekian. Nah, sekian yang tadi yang saya sebut tadi adalah dia dalam bentuk sin theta ataupun cos theta gitu ya. Baik. Nah, sehingga dari kita menemukan sin 2 theta dan cos 2 theta di sini, bagaimana kita menemukan nilai sin theta maupun cos theta gitu ya. Oke. Di sini kita tentunya menggunakan identitas trigonometri ya, bahwasanya kita punya cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta begitu ya. Sehingga kemudian dari sana Anda bisa menemukan sin kuadrat theta sama dengan berapa ya, kemudian cos kuadrat theta sama dengan berapa gitu ya. Jadi dari rumus yang ini dari sini ya. Jadi saya punya di sini cos 2 theta ini sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ya. Sehingga apabila kita menginginkan yang di ruas kanan itu hanya sin kuadrat thetanya saja, maka berarti saya tambah dengan sin kuadrat theta, saya kurangi dengan sin kuadrat theta ya. Sehingga menjadi cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta dikurangi dengan 2 sin kuadrat theta ya, atau saya punya 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat theta. Kemudian manakala saya menginginkan ya supaya di ruas kanannya itu dalam cos kuadrat theta saja begitu ya, maka saya punya cos kuadrat theta plus cos kuadrat theta dikurangi dengan sin kuadrat theta dikurangi dengan cos kuadrat theta, atau saya tulis menjadi 2 kuadrat theta min 1 gitu ya. Nah, dari sini maka kita akan punya jadi sin kuadrat theta itu berarti sama dengan 1 dikurangi dengan 1 dikurangi dengan cos 2 theta bagi dengan 2 ya. Jadi sin theta ini sama dengan akar dari 1 dikurangi dengan cos 2 theta dibagi dengan 2 gitu ya. Kemudian cos theta ini berarti akan sama berapa ini? Akar dari 1 plus cos ini 2 theta ya. Salah tulis saya. Satu plus cos 2 theta dibagi dengan 2. Nah, kita punya rumus seperti ini gitu ya. Oke, tentunya di sini kita bisa menggunakan plus ataupun minus ya, plus minus gitu ya. Karena kita sin sin kuadrat theta sama dengan itu gitu ya, maka sin tetanya bisa plus bisa minus juga gitu ya. Kemudian juga sama cos tetanya seperti itu. Tetapi
kita di sini berpikirnya adalah kita menggunakan sudut rotasinya itu adalah sudut yang nilainya di bawah pi per 2, 90 derajat ya, yaitu di kuadran pertama, sehingga kita berfokus pada nilai sin dan cos yang sama-sama positif gitu ya, sehingga cukup kita pakai untuk sin dan cos yang nilainya adalah positif gitu ya. Baik, nah kemudian dari rumus ini ya, di rumus ini maka saya akan punya gitu ya, cos theta itu sama dengan akar dari 1 plus 3/5 dibagi dengan 2 ya. Jadi saya punya 8/5 bagi dengan 2 atau 4/5 ya. Maka saya punya di sini adalah 2/5. Kemudian untuk sin theta, maka Anda akan peroleh 1 dikurangi dengan 3/5 ya. Jadi 2/5 bagi 2 maka 1/5 diakarkan maka menjadi 1/5 gitu ya. Baik. Nah kemudian kita kembali pada formula di rotasi ya yang kita punya ya, yaitu bahwa X itu adalah X aksen cos theta dikurangi aksen sin theta gitu ya. Kemudian Y sama dengan X aksen sin theta plus Y aksen cos theta gitu ya. Oke. Sehingga kita peroleh di sini ya, X ini sama dengan X aksen cos theta gitu ya. Ya, 1/5 yang saya keluarkan. Jadi 2 X aksen, ya X aksen cos theta dikurangi dengan Y aksen sin theta. Seperti ini Y aksen saja gitu ya. Lalu kemudian untuk Y berarti 1/5 ya. Kemudian saya punya X aksen sin theta berarti 1. Kemudian ditambah dengan Y aksen cos theta ya, dikalikan dengan 2Y aksen. Nah, seperti ini. Nah, dari rumus rotasi ini yang kita punya ya, bahwasanya X adalah ini ya, kemudian Y adalah itu gitu ya. Maka persamaan derajat 2 yang kita punya yaitu ini ya. Oke. Jadi Jadi 4x kuadrat dikurangi dengan 4xy lalu ditambah dengan 7y kuadrat ditambah dengan plus x plus 6y min 9 sama dengan 0 begitu ya. Oke, saya ke ataskan. Ini akan ekivalen. Ini akan ekivalen dengan 4 dikalikan dengan 1/5 dikuadratkan ya, x kuadrat. Jadi ini 1/5. Kemudian kita kuadratkan yang di dalamnya itu yang 2x aksen min y aksen ya. Maka saya akan punya di sini 4x aksen kuadrat dikurangi dengan 4x aksen y aksen, lalu kemudian ditambah dengan y aksen kuadrat ini, kemudian dikurangi dengan 4x kali y. Nah, ini 1/5 juga menjadi 1/5 ya. Jadi 4 dikalikan dengan 1/5. Kemudian Anda kalikan itu ke 2x min y dengan x plus 2y begitu ya. Maka Anda akan dapatkan ini adalah 2x aksen kuadrat
Kemudian di sini berarti 4xy dikurangi dengan xy, berarti plus 3x aksen, y aksen, gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 2y aksen kuadrat, gitu ya. Lalu ditambah dengan 7y kuadrat, berarti Anda punya kan 1/5, kemudian dari x aksen tambah 2y aksen yang Anda kuadratkan, Anda akan punya di sini adalah x aksen kuadrat ditambah dengan 4 x aksen y aksen, lalu ditambah dengan 4 y aksen kuadrat, ini, ya. Lalu ditambah dengan 12x, ya, 12 dikalikan dengan x, itu di sini per akar 5 dikalikan dengan 2x aksen min y aksen, lalu tambah dengan 6y, berarti 6 dibagi dengan akar 5 kalikan dengan x aksen ditambah 2y aksen, lalu dikurangi dengan 9 sama dengan 0. Oke. Nah, yang mungkin pertama kita cek ya, apakah rotasi kita sudah betul atau tidak. Maka Anda lihat koefisien dari x aksen kalikan dengan y aksen, ya. X kalikan y aksen. Jadi di sini kita punya ya, kita perhatikan di sini adalah ini min 4x aksen y aksen plus 3x aksen y aksen, dan di sini plus 4x aksen y aksen. Oke, semuanya dikalikan 1/5, jadi kita bisa abaikan. Jadi kita langsung lihat yang di luarnya kurung siku ya. Jadi Anda punya 4 kalikan min 4, berarti Anda punya min 16, kemudian Anda punya min 4 kalikan dengan 3 yang di tengah itu, yaitu Anda punya min 12, maka min 16 plus min 12 Anda akan punya minus 28, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kurung siku yang bawahnya, gitu ya, Anda punya 7 kali 4 plus 7 kali 4, gitu ya, jadi plus 28. Jadi Anda punya min 28 plus 28, sehingga saling menghapus ya. Sehingga dari sini kita bisa pastikan ya bahwasanya rotasi yang kita pilih itu adalah rotasi yang benar, begitu ya. Dan mungkin Anda bisa memilih sudut rotasi yang lain ya, sudut rotasi yang lain. Yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa sinus dan cos itu kan akar sekian. Bukan dari situ ya. Jadi Anda punya bahwa sin kuadrat theta sama dengan sekian, cos kuadrat theta juga sama dengan sekian. Maka Anda akan punya sin dan cosnya itu adalah masing-masing plus minus akar, gitu ya, plus minus akar. Nah, di sini kita pilih yang paling simpel adalah kalau saya mengambil dua-duanya positif ya, akarnya positif akar. Tapi kalau Anda misalkan ingin menggunakan rotasi yang lain, Anda bisa menggunakan negatif akar di salah satunya atau mungkin dua-duanya, gitu ya. Dan insya Allah nanti akan memberikan hasil yang sama, gitu ya. Jadi artinya suku x aksen y aksennya hilang, gitu ya. Tapi mungkin persamanya beda, gitu ya. Tapi tidak ada masalah, gitu ya, bersamanya beda. Jadi Anda bisa membayangkan seandainya dia itu elips, gitu ya. Jadi misalkan dengan rotasi yang menggunakan sudut lancip, maka dia lonjong ke arah sumbu X. Anda menggunakan rotasi yang lain, maka dia lonjong ke arah sumbu Y, gitu ya. Maka itu tidak masalah, akan menjadi elips yang kita inginkan ya, yang mana sumbu mayor dan minornya itu berada di sumbu X aksen dan sumbu Y aksen, atau sejajar dengan sumbu X aksen, sejajar dengan sumbu Y aksen, begitu. Oke ya, jadi pilihannya bebas ya, cos dan sinnya bisa plus bisa minus. Baik, kembali ke sini ya, Jadi kita sudah mengecek ya bahwasanya nilai dari x aksen kali y aksen ini menjadi 0 ya. Nah, sehingga ya ini akan ekuivalen dengan ya, sekarang kita kalikan ke dalam ya. Jadi
sekarang koefisien dari X aksen kuadratnya adalah di sini, saya pakai warna ini. Ini ya. Jadi Anda punya 4 kali 4, 16, kemudian dikurangi 4 kali 2, ya 8. Kemudian Anda punya 7 ya. Oke. Jadi 8 tambah 7 dikurangi 16 plus 7 dikurangi dengan 8 ya. Itu 8 plus 7. Berarti 15 ya. Oke. 15 dibagi dengan 5 maka Anda akan punya 3 ya. Jadi 3 X aksen kuadrat ya. Kemudian koefisien dari Y aksen kuadratnya, nanti Anda disini punya ini ya. Jadi Anda punya 4, kemudian ditambah dengan 8 ya. Berarti 12, kemudian Anda punya 7 kali 4, 28 ya. 28 tambah 12, Anda punya 40 begitu ya. 40. 40 dibagi dengan 5 berarti Anda punya 8 ya. Berarti plus 8 Y aksen kuadrat. Gitu. Lalu kita lihat untuk yang X saja dan Y saja begitu ya. Jadi Anda melihat di dua suku berikutnya yang pakai kurung siku sudah habis ya. Kemudian yang X aksen saja, maka Anda akan punya saya pakai yang hijau ya di sini untuk X aksen. Jadi Anda punya 24 ditambah dengan 6 berarti Anda punya 30 ya, 30 per akar 5. X aksen gitu. Kemudian yang ya aksen saja Anda punya ini ya. Jadi kita punya 12 dikurangi dengan 12 jadi habis ya. Oke, habis. Kemudian dikurangi dengan 9 sama dengan 0. Oke. Lalu kemudian Anda apa namanya? Buat dia menjadi persamaan bentuk standar ya yang kita kenal. Jadi kita akan punya di sini 3 gitu ya. Kita kalikan dengan di sini tadi X aksen kuadrat plus 3 plus 10 per akar 5 ya. Jadi kita akan punya X aksen, kemudian separuhnya 10 per akar 5 adalah plus 5 per akar 5 atau akar 5 ya. Akar 5 dikuadratkan. Oke. Jadi benar nggak ini? Jadi X kuadrat plus 2 akar 5 X aksen gitu ya. Ditambah dengan 5. 2 akar 5 kalikan dengan 3 berarti 15 akar 5. 15 akar 5 sama 6, 30 per akar 5 ya. Ya, jadi ini 6 akar 5 adalah betul ya, 30 per akar 5. Ya. Oke, di sini ada plus 5, maka kemudian harus saya kurangi dengan 5. Begitu ya. Kurangi dengan 5. Kemudian yang Y aksen kita biarkan ya karena dia tidak ada sekian kalikan dengan Y aksen gitu ya. 8 Y aksen kuadrat kemudian dikurangi dengan 9 ini sama dengan 0 atau kita sederhanakan menjadi 3 X aksen ditambah dengan akar 5 kuadrat lalu kemudian ditambah dengan 8 Y aksen kuadrat sama dengan 14 ya.
Oke. Kalau saya ada yang salah hitung dikoreksi ya. Kemudian dua ruas kita bagi dengan 14, maka saya akan peroleh dia menjadi 3/14 ya, atau X aksen ditambah dengan akar 5 kuadrat dibagi 14/3, kemudian ditambah dengan Y aksen kuadrat dibagi dengan 14/8 sama dengan 1, begitu ya. Sama dengan 1. Maka terlihat di sini ya, dia adalah suatu persamaan elips ya, sebenarnya elips dengan pusat di min 5,0 gitu ya. Kemudian dengan panjang sumbu mayornya adalah ini akar 2 kali akar 14/8 ya, kemudian panjang sumbu minornya adalah 2 kali akar 14 kebalik ya, sumbu mayornya adalah 2 kali akar 14/3 gitu ya, dan sumbu minornya adalah 2 kali akar 14/8 gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan ya? Berarti sudah paham semua ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini seandainya ini langkah selanjutnya adalah Anda harus membawa dia menjadi berpusat di 0,0 ya, maka berarti Anda menggunakan translasi ya. Translasi sebentar. Kayaknya saya ada salah hitung ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ada salah hitung nampaknya. Jadi di sini, maaf. Ini akar 5 dikuadratkan 5 ya. 5 tapi dikalikan dengan 3, maka 15, maaf. Ini harusnya tidak 5 ya, tapi 15. Ya, maaf. Ini berarti bukan 14 tapi 24 ya. Berarti ini 24. Ya, saya ada salah hitung di situ tadi ya. Nah, maka kemudian dibagi dengan 24 semua, maka ini menjadi lebih simpel ya, lebih sederhana bilangannya. Jadi di sini adalah 8, kemudian di sini adalah 3 ya. Oke, jadi Anda akan punya elips dengan sumbu mayor akar 2 akar 8 dan sumbu minor 2 akar 3 ya. Dan langkah selanjutnya apabila ini ditranslasi ya, jadi dengan translasi X double aksen sama dengan X aksen akar 5 dan Y double aksen
sama dengan Y aksen gitu ya, maka diperoleh gitu ya. Kita akan punya persamaan terakhir dalam bentuk yang berpusat di 0,0, yaitu adalah X double aksen kuadrat dibagi dengan 8 ditambah dengan Y double aksen kuadrat dibagi dengan 3, ini sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah kombinasi antara rotasi dan translasi yang untuk menghasilkan persamaan elips ya, persamaan elips yang berpusat di 0,0. Dan Anda bisa melakukan hal yang sama untuk persamaan yang lain. Nanti mungkin kita lihat di pertemuan berikutnya ya, bagaimana kita mengaplikasikan rotasi dan translasi ya untuk mengubah persamaan derajat kedua yang kita tidak tahu dia itu persamaan apa, kemudian menjadi persamaan irisan kerusut yang bisa kita identifikasi dia jenisnya apa. Oke, saya kira itu untuk hari ini ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di setelah ujian sisipan atau UTS ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.